Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam. Lagi siap-siap mau ke Bandung ini, mau ke mertua, sekeluarga semuanya. Buat besok Jam ya. 11 berangkat. Oke. Gimana Bib? Iya, jadi permasalahan tuh ya gitu-gitu aja sih sebetulnya. Nggak ada yang beda. Gak jauh-jauh ya. Paling variasi aja. Dan cara kita menghadapi setiap problem masalah itu yang paling penting. Karena masalah itu aja. Mau dari dulu sampai sekarang gitu-gitu aja. Permasalahan suaminya, istrinya, dua-duanya, orang tua ikut campur, mertua ikut campur, ya gitu aja. Waalaikumsalam. Iya. Termasuk juga waktu dulu Al-Fakir anak waktu dulu belum nikah, contoh anak Al-Fakir nikah tahun 2015. Sebelum nikah pun kita di pondok, kita belajar ilmu masalah fikih nikah, kemudian tasawuf nikah, sosial nikah. Sehingga di saat kita sudah punya panduan ini, walaupun Al-Fakir waktu itu belum nikah, kita bisa menjawab permasalahan-permasalahan masalah rumah tangga. Bahkan ada yang sampai mau cerai, sampai akhirnya kita menjadi orang ketiga, kita jadi penengahin, akhirnya nggak cerai. Karena sebetulnya hidup ini sudah ada panduannya gitu loh. Nah kalau kita nggak ngikutin panduan ini ya problem. Panduan sebelum nikah, semua para jomblo-jomblowati yang belum nikah ya, yaitu ikuti panduannya, yaitu apa? Belajar ilmu agama, kan sudah ada itu semuanya. Tinggal datang kepada ustadz, ya ulama, ustadz saya rencana tahun depan mau nikah, apa saja yang saya persiapkan, nanti belajar seminggu sekali ke rumah ustadznya, kan selesai, sesimpel itu. Sehingga nanti apa kewajiban saya sebagai seorang suami, nanti kalau terjadi beda pendapat bagaimana rumah tangga. Jadi kan harus dipahami, ini perempuan punya karakter yang tidak baik sendiri, pakainya perasaan. Laki-laki punya karakter sendiri yang tidak baik, namanya ego dan selalu mau didengerin. Kemudian yang ketiga, bagaimana kalau seandainya ada isu orang ketiga, bagaimana kalau mertua, orang tua ikut campur dalam rumah tangga, kan itu semuanya sudah ada ilmunya gitu loh. Dan permasalahan itu aja. Tinggal bagaimana di saat kita punya masalah, kita mau kembali kepada panduan tersebut. Sesimpel itu sebetulnya. Cuma entah kenapa kita ini kadang-kadang kalau punya masalah nggak mau kembali kepada panduannya. Kalau sakit kita bisa datang ke dokter, tapi kalau masalah agama kenapa nggak bisa datang ke ustadz gitu loh. Itu jadi problemnya. Kenapa nggak bisa datang ke kiai ulama? Gak usah jauh-jauh, yang ada di tempat kita, kalau kita diskusi, paling nggak itu kita sampaikan. Sehingga kalau ini sudah betul-betul kita pahami, sebelum nikah kita belajar, setelah menikah pun kita belajar, kemudian setelah itu kalau ada masalah kita datang kepada ustadz kiai ulama, dan tentunya kita berbicara kepada orang yang bisa memberikan solusi. Jangan bicara masalah permasalahan rumah tangga sama temen, sama orang yang ditemuin, bukan malah selesai masalahnya malah makin panjang, yang kecil malah makin besar. Nah, sehingga untuk permasalahan seperti itu. Nah, kalau Al-Fakir ngasih usul sedikit, nah, kepada tadi yang bertanya ya, Pak RW atau Pak RT atau Pak Gubernur. Nah, kalau ada masalah, yang pertama ya, anggap itu sesuatu yang biasa. Diri dulu yang harus tenang, diri kita yang harus adem ya. Karena berapa banyak seorang suami di saat dia punya problem sama istrinya, dia tidak bisa menjaga dirinya, dia tidak bisa mengontrol dirinya, keluar kata cerai. Setelah keluar kata cerai, dia nangis-nangis. Dia datang kepada ustadz ke ulama, ustadz saya ngucapin cerai tadi, kamu saya ceraikan, tapi karena saya emosi, karena saya tidak bisa menahan diri, dia tetap jatuh cerai. Kalau sudah kata-katanya kamu saya ceraikan, sengaja tidak sengaja, bercanda atau tidak, itu akan jatuh. Maka yang pertama kali kalau ada masalah tuh kita nih, yang kata Allah ar-rijal qawwamun 'alan nisa, kita dulu tenangkan kita punya hati. Mau itu salahnya kita, mau itu salah istri kita atau dari luar, pertama kali suami dulu, tenangkan Anda punya hati, tenangkan Anda punya diri. Termasuk maaf, kalau ada seorang suami istri ribut, suami salah, istri ngingetin, tapi ngingetinnya offset, pakai kata-kata yang nggak pantas, pakai marah-marah, ataupun di saat itu mungkin suami ngingetin istri yang salah, tapi istri nggak terima, istri malah adu argumen sama suami. Kita sebagai seorang suami kalau nggak kuat, jangan bertahan di rumah tersebut, Anda lebih baik keluar dulu, biar istri marah, banting wajan, piring, apapun itu biarkan. Kenapa? Di saat Anda tidak bisa mengontrol diri, kemudian Anda keluar kalimat cerai, kamu saya ceraikan, itu sengaja nggak sengaja akan jatuh. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, kalau punya masalah itu jangan disimpan sampai menjadi suatu gunung yang akan meledak. Datang kepada ustadz ulama. Memang kaidahnya kalau suami istri punya masalah itu tidak boleh diceritakan keluar. Itu kaidah dasar. Orang tua mertua nggak usah tahu. Batas kita adalah kamar kita. Jadi nggak boleh keluar dari pintu kamar kita. Setiap masalah selesaikan dengan baik. Kalau memang sudah tidak bisa dicari jalan temunya, baru kita datang kepada ustadz kayak ulama setempat yang sekiranya bisa kita ajak dialog, bisa memberikan solusi. Nah, kita ngobrol sama beliau, kemudian ikuti pencerahannya. Kalau sudah seperti itu kok disampaikan tidak bisa, cari orang ketiga. Kebaikan tidak harus diucapkan dengan lidah kita. Cari orang ketiga yang dia segani sama kedua belah pihak ini. Kalau bisa yang punya ilmu agama, nanti kalau jadi diskusi bisa ada memberikan solusi yang terbaik. Kemudian bisa nutup aib karena ini masalah aib. Kalau nggak bisa orang ketiga, naik ke atas, kita minta tolong kepada mertua, yaitu orang tuanya dia. Nggak bisa, naik lagi ke atas, minta tolong kepada orang tuanya kita. Kalau nggak bisa lagi, ya, maka yang terakhir pilihannya cuma dua. Anda bersabar sambil ngingetin, atau Anda boleh minta cerai kalau perempuan atau suami menceraikannya. Dan ingat, perkara mubah itu kata Nabi adalah cerai itu perkara mubah yang paling dibenci oleh Allah. Betul. Tapi jangan lupa juga, cerai itu juga solusi dalam agama di saat rumah tangga tidak bisa untuk dipertahankan. Sebagai penutup, Bang, ini yang banyak kadang-kadang orang mempertahankan rumah tangga padahal sudah tidak bisa untuk dipertahankan. Ini yang kadang-kadang kurang dipahami. Di saat ada seorang suami atau seorang istri milih bertahan dalam rumah tangga yang sudah hancur seperti itu, dengan alasan dia punya anak, dengan alasan dia nama baik keluarga orang tua, apapun itu alasannya, pesan Al-Faqir, jangan sampai itu menjauhkan Anda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, gara-gara problem itu mulai nggak sholat. Gara-gara problem itu sholat mulai di akhirnya. Ini banyak yang seperti ini tanpa dia sadari. Dia bengong, duduk di pintunya, melihat langit, melihat pemandangan, sampai dari jam 12:30 nggak terasa sampai jam 4 nggak sholat duhur. Ini banyak, bukan sedikit yang seperti ini. Bisa. Atau maaf, kadang-kadang sampai pelariannya ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia datang ke sana, anggaplah dia minum-minum yang aneh-aneh. Kadang-kadang sampai melakukan sesuatu yang aneh-aneh. Ini kalau kita telusuri itu karena dia berusaha mempertahankan dan dia berusaha mencari kenyamanan, dia berusaha mencari pelampiasan. Tapi bukan sesuatu yang diperbolehkan dalam agama. Maka selalu Al-Faqir tekankan, jangan ragu untuk bercerai sekali lagi. Kalau memang rumah tangga sudah tidak bisa untuk dipertahankan. Ini banyak istri bertahan karena anak, suami bertahan karena nama keluarga orang tua. Akhirnya dianya sendiri nih sebagai suami mulai nggak sholat, perempuan maaf mulai membuka daripada auratnya. Ini nggak sedikit yang seperti ini. Jadi silakan yang milih untuk bertahan, siapapun itu, mau suami mau istri, monggo silakan. Yang penting urusan sama Allah jangan sampai tergadaikan. Urusan sama Allah jangan sampai ditinggalkan. Jangan sampai kewajiban ditinggalkan, yang haram malah dikerjakan. Cerai itu perkara yang tidak disukai oleh Allah, tapi jangan lupa cerai itu juga solusi dalam agama di saat rumah tangga tidak bisa lagi untuk dipertahankan. Menikah dengan baik, bercerai dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Itu ya guys. Makasih Habib. Terus jangan nih. Makasih Habib ya. Udah nyempetin naik ke sini. Hati-hati perjalanan kembali. Selamat. Sama-sama Bang, dilanjut Bang ya semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.